Berita anugerah Allah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama membaca Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Kita akan membaca Injil Lukas ini berbalas-balasan. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-55. Kita akan membaca berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat-ayat genap dan Bapak Ibu Saudara-saudara akan membaca ayat-ayat ganjil. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Allah. sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar dan namanya adalah Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan orang-orangnya dengan perbuatan Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menyembahkan segala yang baik kepada orang lemah dan menyuruh orang yang kaya berdiri dan hamba. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang menjadikannya kepada kita kepada Abraham dan keturunan selama-lamanya. Demikian puji-pujian berkat dalam Tuhan di perayaan Natal Yesus Kristus. Pertama ini kita akan membaca 3 bagian pembacaan Alkitab. Pertama dalam Perjanjian Lama, Mika 5 ayat 1 akan dibacakan oleh seorang Syamas, dan surat-surat dalam Titus 2 ayat 11 sampai 14 oleh seorang penatua, dan pembacaan Alkitab kita seragam untuk Natal pertama sebagai warga Gemim Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Saya yang akan membacakannya, dan di Injil Lukas ini sebelum kita membaca, kita semua diundang untuk berdiri. Kita mulai pembacaan yang pertama, Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Tuhan Titus 2 ayat 11 sampai 14. Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan diri bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan
khususkan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dan pembacaan yang terakhir diundang berdiri Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan, disilakan. Damai di hati. Jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu sangat mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dia yang teramat baik dalam kehidupan kita telah membawa kita lagi ada dalam momen yang sangat spesial bagi kita sebagai orang Kristen yang ada di seluruh dunia untuk merayakan Natal Yesus Kristus, dan bersyukur di tahun yang kedua orang merayakan Natal di era atau di masa pandemi COVID-19. Tetapi puji Tuhan, itu tidak membatasi kita untuk boleh datang di rumah Tuhan ini untuk kita beribadah bersama, tetapi juga jemaat dan keluarga yang beribadah di rumah masing-masing. Firman Tuhan yang kita baca di bawah tema "Sambutlah Yesus dengan hati yang bersukacita." Saudara-saudara, mengapa harus demikian? Mengapa kita sebagai orang percaya harus menyambut kelahiran Yesus Kristus dengan penuh sukacita? Hal ini kita lihat
ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini merupakan sebuah ajakan untuk menghayati bagaimana menyambut Sang Putra Natal, bagaimana hendak menyambut Sang Mesias Juru Selamat yang datang ke dalam dunia ini. Belajar dari bagaimana penyambutan para gembala di padang Efrata ketika mereka mendapat kabar atau mendapat berita dari para malaikat tentang kelahiran Yesus Sang Mesias. Sebagaimana yang diungkapkan oleh penginjil Lukas, bahwa ternyata penyambutan pertama bukan terjadi di istana oleh pangeran, oleh bangsawan, oleh raja, atau juga oleh kaisar. Bukan juga terjadi di bait Allah oleh para imam-imam pada waktu itu. Tetapi justru yang kita lihat dalam pembacaan Alkitab kita ini justru terjadi di padang Efrata kepada para gembala-gembala. Para gembala yang ada di padang waktu malam hari, mereka sangat-sangat kedinginan, gelap gulita, mencekam. Para gembala juga diliputi oleh rasa cemas, khawatir ketika mereka sementara ada di padang Efrata menjaga kawanan ternak mereka. Cemas, khawatir, tetapi waspada karena apa? Karena bisa saja ada binatang buas yang lainnya yang secara tiba-tiba datang menerkam kawanan ternak mereka. Atau bisa saja para pencuri yang datang tiba-tiba menyerang para gembala yang sementara menjaga kawanan ternak mereka. Jadi ada bermacam-macam perasaan yang terjadi di kehidupan para gembala waktu itu. Suasana yang mencekam, yang menakutkan, yang dialami oleh para gembala waktu itu, tiba-tiba muncul para malaikat di tengah-tengah gelap gulita. Cahaya yang sangat bersinar terang membawa berita yang memang sangat mengejutkan, membawa berita yang menjadi kesukacitaan besar bagi manusia pada waktu itu sampai kita pada saat ini. Penginjil Lukas yang adalah seorang tabib, selain dia sebagai seorang penginjil, dia mau menyampaikan dengan jelas kisah penyambutan para gembala. Dan melalui peristiwa ini terjadilah pemulihan atas umat ketika kuasa Allah dinyatakan melalui pemberitaan. Ayat 10 dan ayat yang ke-11 dalam pembacaan Alkitab kita, bahwa kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem seperti yang diungkapkan, yang dilukiskan oleh penginjil Lukas ini, bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan disertai dengan tanda-tanda yang menyertai kelahiran dari Sang Mesias.
Bagaimana para gembala? Mereka adalah orang-orang yang dimarginalkan. Mereka adalah orang-orang yang pada saat itu tidak dianggap oleh kehidupan masyarakat. Para gembala juga adalah orang-orang yang disepelekan, orang-orang yang tidak mampu untuk dipercaya oleh masyarakat pada waktu itu, yang tidak dianggap. Tetapi justru orang-orang seperti mereka yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mendengar berita pertama tentang kelahiran Mesias, kelahiran Sang Juru Selamat manusia dan dunia. Bagaimana para gembala yang hidup dalam keadaan tertekan karena situasi dan kondisi mereka sebagai seorang gembala? Bagaimana kehidupan mereka yang setiap hari harus bekerja, ketika malam kedinginan, dalam keadaan ketegangan, cemas, khawatir, takut, waspada, tetapi tiba-tiba dipulihkan oleh Tuhan melalui kepercayaan yang diberikan Tuhan Allah bagi mereka, diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang yang mampu untuk membawa berita yang dapat dipercaya, sehingga membawa kepujian, membawa kegembiraan, membawa kesukacitaan besar bagi para gembala yang menerima berita pertama untuk kelahiran Tuhan Yesus. Dan itu artinya bagi mereka bahwa berita yang telah disampaikan oleh para malaikat bagi para gembala pada saat itu mendatangkan pemulihan, tetapi juga perubahan jati diri dalam kehidupan seorang gembala di kalangan masyarakat. Yang ketakutan berubah menjadi berani, yang pesimis berubah menjadi optimis, yang putus asa berubah menjadi berpengharapan, yang kesusahan berubah menjadi sukacita. Bahkan dalam perubahan kepada para gembala ketika mendengar berita tentang kelahiran Yesus, nampak dalam tiga tindakan iman yang dilakukan oleh para gembala. Apa tiga tindakan iman tersebut? Yang pertama, mereka bergerak untuk melakukan perintah Tuhan melalui malaikat. Ayatnya yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat membawa berita itu pergi, para gembala sadar bahwa mereka terpanggil untuk bergerak dan bertindak untuk menjawab berita Natal tersebut. Gembala satu dengan gembala yang lain, mereka berkata, mari kita pergi ke Bethlehem. Saling mengajak. Mereka bangkit dari keterpurukan mereka, dari rasa kehidupan mereka yang tidak layak karena memang tidak dianggap oleh masyarakat, tetapi diberikan kepercayaan yang luar biasa oleh Tuhan, yang mau memberikan sebuah pertanda bagi para gembala bahwa ajakan tersebut merupakan ajakan untuk menyongsong masa depan mereka. Mari kita berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman melalui pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang ada dan yang tidak
perdana di bagian kedua, sakit dari Sang Bapa, yang dengan perantara segala sesuatu yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan istilah kita, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perkataan Allah. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Pujian Aisyah. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur ibadah hari Natal yang pertama di Jemaat Bumi Dunia Kedua pada ibadah pagi hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Kita semua yakin dan percaya Tuhan Yesuslah yang bersama-sama dengan kita pada ibadah hari Natal yang pertama ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat Kadin, Pendeta, Brimawanti, Wawintana Sarjana Teologi yang telah melayani kita semua di pagi hari ini. Terima kasih yang sama juga buat pro kantor, pemain keyboard, petugas kesini, tim multimedia, poster yang telah mendukung sehingga pelaksanaan ibadah di pagi hari ini boleh terlaksana dengan baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai informasi untuk besok ibadah pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 Natal yang kedua, untuk ibadah umumnya hanya dilaksanakan satu kali pada jam 9 pagi yang akan dirangkaikan dengan ibadah baptisan. Sekali lagi, untuk ibadah umum hanya dilaksanakan satu kali jam 9 pagi yang dirangkaikan dengan ibadah baptisan kudus. Selanjutnya pada jam 7 malam akan dilaksanakan ibadah pelantikan dan peneguhan pelayan khusus periode 2022-2026. Dengan kasih diundang seluruh keluarga pelayan khusus untuk dapat mengikuti ibadah pelantikan peneguhan pada jam 7 malam, dan bagi jemaat yang berkesempatan untuk mengikuti ibadah pelantikan dan peneguhan Yesus dapat juga mengikuti ibadah pada jam 7 malam. Demikian untuk informasi. Selamat Hari Natal buat kita semua. Selamat Hari Besar. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang menggerakkan persaudaraan menyertai kita semua. Shalom. Damai di hati. Bapak
ibu jemaat dapat menyesuaikan karena hujan di luar. Bagi yang nekat ada bawa payung mungkin bisa, tapi bagi yang mungkin tidak ada payung dapat menyesuaikan. Sekali lagi terima kasih.